Shalom pria kunci Daud, Shalom pria-pria yang diberkati Tuhan, pria-pria yang sangat luar biasa, atau boleh saya katakan pria-pria sejati di mata Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji syukur, kemuliaan kami naikkan hanya kepada Engkau. Terima kasih bahwa saat ini kami boleh diizinkan lagi untuk bertemu melalui ibadah online. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Bila firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Apa yang hamba sampaikan, biarlah itu menyuarakan isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada bulan ini, kita mendapatkan tema Stay in God's Love. Atau dikatakan tinggal di dalam kasih Tuhan. Sebuah tema yang begitu sedap di telinga dan nyaman di hati. Ketika kita mendengarkan kalimat tinggal di dalam kasih Tuhan, wow. Di belakangnya itu ada kasih Tuhan. Kalimat kata yang bagi orang Kristen adalah kata yang paling nyaman di hati. Kasih Tuhan. Tapi tinggal dalam kasih Tuhan bukan perkara mudah, Pak. Untuk tinggal dalam kasih Tuhan itu, kita nggak santai-santai. Kita nggak enak-enakan. Untuk bisa tinggal dalam kasih Tuhan, butuh tindakan dari kita. Butuh action daripada kita. Yohanes 15 ayat 10, dia berkata seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sekali lagi, saya ulangi. Jikalau kamu menuruti perintahku. Ini adalah satu syarat. Menuruti perintah Tuhan. Kelanjutannya, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi untuk tinggal dalam kasih Tuhan, butuh action daripada kita, butuh tindakan daripada kita, yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Untuk menuruti perintah Tuhan, butuh kerja keras. Kalau bisa saya katakan, terkadang butuh tindakan yang agak ekstrim. Untuk kita bisa mengikuti apa maunya Tuhan. Untuk kita bisa mengikuti perintah Tuhan. Karena kita harus rela melepaskan segala sesuatu yang mungkin itu adalah kenyamanan kita. Mungkin itu adalah kebahagiaan kita, dalam tanda kutip. Bahkan mungkin itu adalah suatu kebanggaan kita. Mungkin kita dituntut untuk melepaskan itu. Atau bisa saja, kita diminta untuk meninggalkan kota kita misalnya. Dan kita menuju ke kota yang lain, di mana kota kita itu sebenarnya ada zona nyaman kita. Kehidupan kita jelas di kota kita. Semuanya ada, tapi di kota yang lain, semuanya masih kabur. Mau jadi apa kita di kota yang lain? Mungkin kalau dalam Alkitab boleh saya ambil satu kisah, yaitu kisah Yunus. Kita tahu bahwa Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Di mana Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sana dan katakan kepada kota Niniwe bahwa kota itu akan ditunggang balikan. Tapi itu bukan satu kota yang nyaman untuk Yunus datangi. Yunus menolak untuk pergi ke kota itu. Seandainya saya menjadi Yunus pun, mohon maaf, mungkin saya akan bertanya pada Tuhan, Tuhan, bisakah mengutus saya ke kota yang lain? Jangan ke kota Niniwe. Karena kota Niniwe itu kota yang terkenal karena jahatnya. Bayangkan Tuhan sampai mengatakan kepada Yunus untuk pergi, katakan bahwa kota itu akan ditunggang balikan. Kalau saya jadi Yunus, saya pergi ke sana, saya bilang untuk Tuhan, Tuhan, jangan-jangan ketika saya sampai ke sana, saya katakan bahwa kota ini akan ditunggang balikan. Justru sayalah yang akan ditunggang balikan di sana. Warga di sana mungkin akan menunggang balikan saya. Yunus tidak mau. Yunus kemudian melarikan diri ke Tarsis. Kemudian singkat cerita, terjadi ombak besar dalam perjalanan Yunus ke Tarsis. Dan atas permintaan Yunus dilemparkan ke laut. Karena Yunus sadar bahwa dia telah melanggar perintah Tuhan. Sehingga dia mengatakan kepada orang-orang di kapal untuk membuang dia ke laut. Sehingga laut itu menjadi teduh.
dan dia ditelan oleh ikan besar. Dia menyesal, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan mendengarkan dia, dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memutahkannya di darat. Dan Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, dan dia akhirnya mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu pergi ke Niniwe, menyuarakan apa yang menjadi suara Tuhan di sana. Jadi kalau bisa saya bahasakan, untuk bisa tinggal dalam kasih Tuhan, kita harus rela meninggalkan zona nyaman kita, seperti Yunus yang harus meninggalkan zona nyamannya. Zona nyaman Bapak apa? Saya tidak tahu. Mungkin itu yang Tuhan minta untuk ditinggalkan. Entah apakah itu. Jadi kalau kita mau katakan bahwa tinggal dalam kasih Tuhan atau tinggal dalam zona nyaman, itu ada pilihan kita. Tinggal dalam kasih Tuhan versus tinggal dalam zona nyaman, itu pilihan. Dan setiap pilihan pasti ada akibatnya. Jika tinggal dalam zona nyaman, mungkin akan terlihat aman-aman saja, tapi ujungnya adalah kehancuran. Seperti dalam kisah 2 orang anak, di mana si bungsu meminta segera warisannya, dan dia pergi bersenang-senang menghabiskan kekayaannya. Saya masih ingat bahwa Kunci Daud pernah memparodikan cerita ini dalam sebuah drama, saya masih ingat itu, di mana di situ si bungsu meminta segera warisan, kemudian dia pergi, dia menghabiskan harta warisannya, dia berfoya-foya, hingga pada akhirnya kota di mana dia pergi itu mendapatkan sebuah bencana, hartanya habis, dia akhirnya pergi ke salah satu orang terkaya di kota itu, bahkan dia meminta untuk makan makanan babi, ampas babi yang ada di situ, tapi orang-orang menolaknya. Kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa para pelayan di rumah bapaknya semuanya mendapatkan makanan yang layak, berbeda dengan dia yang bisa saja mati kelaparan. Dan dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, walaupun nantinya hanya sebagai orang upahan bapaknya, hanya untuk dia bisa bertahan hidup. Dan dia akhirnya kembali kepada bapaknya. Dan yang terjadi ketika bapaknya melihat dia, bapaknya tidak menjadikan dia sebagai orang upahannya, tapi bapaknya melihat dia kembali dan merangkulnya sebagai anak untuk tinggal dalam kasih bapaknya kembali. Jika kita tinggal dalam zona nyaman, mungkin kita akan terlihat aman, terlihat fine-fine saja, tapi ujungnya bisa saja terjadi kehancuran jika kita tidak cepat berbalik seperti si bungsu tadi. Sedangkan akibat dari tinggal dalam kasih Tuhan, mungkin kita akan dilecehkan, kita akan dihianati, tapi penghuburan selalu ada bagi kita. Percayalah itu, penghuburan Tuhan selalu ada bagi kita. Hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan diberkati. Apa yang menjadi permasalahan kita saat ini? Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Tinggalkan zona nyaman kita, maka masalahmu akan dibereskan. Engkau akan dipulihkan, engkau akan diberkati. Karena zona nyaman kita itu sebenarnya adalah zona nyaman yang semu. Jika tadi saya menyebutkan bahwa tinggal dalam kasih Tuhan versus tinggal dalam zona nyaman, itu adalah sebuah pilihan, maka izinkan saya untuk merubahnya, Pak. Kalau saya boleh merubahnya, saya katakan, tinggal dalam kasih Tuhan adalah zona nyaman kita. Hidup kita akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup kita akan diberkati. Apa yang menjadi pergumulan kita akan Tuhan jawab, tidak terlambat, tapi tepat pada waktunya. Kalau Bapak-Bapak saat ini masih dalam pergumulan, tidak usah menyerah, jangan menyerah, karena pertolongan Tuhan tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Waduh Pak, pergumulan itu berat Pak. Jangan menyerah, enak sekali ngomongnya ya. Saya ingin sampaikan dalam Yakobus 1 ayat 2-4, berkata seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini iman kita diuji. Mau tetap melakukan perintah Tuhan atau tidak? Mau tetap di dalam kasih Tuhan ataukah tidak? Saudara-saudaraku,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai pencobaan, bukan jatuh ke dalam dosa. Kita perlu pahami ini bukan jatuh ke dalam dosa, tapi jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah. Diizinkan Tuhan untuk berada dalam pergumulan-pergumulan. Tapi tidak apa-apa, disitulah iman kita diuji. Pada ayat selanjutnya, Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya apa? Hidup kita akan diberkati. Coba dengar ini Pak. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow. Diberkati dengan sangat luar biasa. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Ini janji Tuhan. Bukan janji siapapun, tapi ini janji Tuhan. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Percayalah, tidak ada tempat yang paling aman, nyaman, tentram selain di dalam kasih Tuhan. Saya punya satu cerita, ketika saya masih kecil, kita semua pasti pernah mengalami ini. Ketika masih kecil kita pergi kemanapun yang kita suka, tempat di mana kita bermain. Ketika kita bermain, itulah kenyamanan kita. Itulah zona nyaman kita. Bahkan ketika kita dipanggil untuk pulang makan pun kadang kita tidak mau. Kenapa? Karena kita senang sekali bermain dengan teman-teman kita. Tapi ujungnya tetap pasti kita akan pulang ke rumah. Karena di rumah itulah zona nyaman kita. Ada kasih Bapa di situ. Bahkan ketika saya mulai tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Ketika saya kuliah, saya seringkali pergi meninggalkan rumah. Karena memang tuntutannya seperti itu. Karena tugas organisasi, saya harus pergi meninggalkan rumah. Terkadang beberapa hari, bahkan keluar provinsi. Untuk mewakili organisasi yang saya pimpin. Itu kenyamanan saya, itu kebahagiaan saya, itu kebanggaan saya. Bisa bertemu dengan para pemimpin mahasiswa di seluruh Indonesia. Keluar daripada provinsi di mana saya berada. Enak, bangga, iya bangga. Tapi ujung-ujungnya tetap pulang ke rumah. Dimanapun kita merasa nyaman, dimanapun kita merasa aman, dimanapun kita merasa tentram, tetap kita pasti akan pulang ke rumah. Karena di rumah, itulah zona nyaman kita. Ada kasih Bapa di situ. Jadi Bapak, ciptakanlah zona nyaman bagi anak-anakmu di dalam rumahmu. Ketika kita menciptakan zona nyaman bagi anak-anak kita di dalam rumah, percayalah, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berjalan, pikiran mereka selalu pulang ke rumah. Karena di rumah ada kasih Bapa, di rumah ada kenyamanan, di rumah ada ketentraman, di rumah ada damai sejahtera. Ciptakanlah itu bagi anak-anak kita. Jika ada yang membahas tentang tinggal dalam kasih Tuhan versus tinggal dalam zona nyaman, seperti yang awal saya katakan tadi, pertanyakan zona nyaman yang mana? Nyaman yang semu, aman yang semu, tentram yang semu, kebahagiaan yang semu. Tapi tinggal dalam kasih Tuhan ada damai sejahtera. Karena Tuhan adalah kasih. God is love. God is love. Tidak ada tempat yang paling aman, paling nyaman selain di dalam kasih Tuhan. Kita berpindah dari zona nyaman yang semu kepada zona nyaman yang sejati. Tinggal dalam kasih Tuhan, karena tinggal dalam kasih Tuhan adalah zona nyamannya kita. Perhatikan baik-baik Pak, untuk anak-anak Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan, itulah zona nyaman kita. Di luar sana, menawarkan zona nyaman yang semu. Tapi Tuhan menawarkan zona nyaman yang sebenarnya, zona nyaman yang sejati. Zona nyaman yang semu, tanpa disadari, dia menawarkan kehancuran pada akhirnya. Tapi zona nyaman yang sejati, awalnya mungkin sakit. Awalnya mungkin sakit. Kita akan dilecehkan, kita akan dihianati, kita akan disakiti. Tapi menghasilkan sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Seperti Bapa kita di dunia, ketika kita mengalami masalah, mereka pun ikut memikirkannya. Mereka membantu kita keluar dari masalah itu.
terlebih lagi Bapa kita yang di sorga. Dia akan membuat kita merasa aman, tentram, nyaman di dalam dekapan kasih-Nya. Tidak ada tempat yang paling aman, paling nyaman selain di dalam kasih Bapa. Karena itu, tinggal dalam kasih Tuhan bagi anak-anak Tuhan, itulah zona nyaman kita. Sekali lagi, boleh bersama-sama dengan saya, kita katakan, tinggal di dalam kasih Tuhan adalah zona nyaman kita. Sekali lagi, tinggal di dalam kasih Tuhan adalah zona nyaman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, segala hormat puji syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa di dalam Engkau kami akan merasa aman, kami merasa nyaman, kami merasa tentram, ada damai sejahtera Tuhan. Jika di luar sana menawarkan zona nyaman yang semu Tuhan, kami percaya di dalam Engkau itulah zona nyaman yang sejati, zona nyaman yang sebenarnya Tuhan. Walaupun mungkin kami akan disakiti, kami akan dilecehkan, kami akan dihianati, tapi penguburan daripada Engkau selalu ada. Dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau, kami pasti akan merasa tentram, kami merasa aman, kami merasa nyaman, karena kami tahu kami punya Allah yang besar, yang mampu untuk mengalahkan segala-galanya, mampu untuk mengatasi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin.